Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus membuka rapat akhir tahunan dengan resmi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KBM TB ya, Desa Kabupaten Kecamatan Tologo Barat Baru bersama anggota yang sempat hadir, dan saya banggakan yang saya hormati Pak Ustadz, terima kasih sudah mau hadir jauh-jauh demi TKBM MTB ini. Mudah-mudahan adanya Ustadz ini semua bisa semangat untuk melaksanakan tugas. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Kepala Bidang Koperasi yang ada di Dinas Perindustrian. Marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bertemu di tempat ini yang sangat adem, begitu sangat indah, walaupun suasananya jauh tapi enak lah, kalau bagi saya itu enak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan, memberikan kesehatan, sehingga apa yang kita rencanakan ke depan bisa kita capai dengan suasana aman dan sukses. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf, mungkin saya agak terlambat karena sekiranya saya itu di sana duluan, tapi disampaikan oleh Ibu Pak Kabid bahwa kita ke yang Gele duluan. Oh iya, oke. Dan saya juga sebenarnya bukan tidak mau, tapi saya merasa senang karena Gele ini adalah tempat tugas saya pertama untuk melaksanakan tugas sebagai CPNS di tahun 1987. Saya pertama jadi guru itu di tahun 87 bulan tanggal 30 Desember saya masuk di Gele. Jadi siswa saya itu ada Jalil, ada Pak Gafarudin, ada KPU Pak Basri, itu siswa saya di Gele sana pada tahun 87. Sampailah Omi itu waktu itu kelas 2, dia kelas 2 SD itu. Jadi saya bilang, jangan kamu muat-muat saya di berita, saya capek juga aja kamu. Jadi saya juga terima kasih, dan saya merasa bahwa Onggele ini adalah sampai kapanpun saya merasa itu adalah bagian keluarga saya dan bagian wilayah saya. Jadi kapan kalau orang bilang orang Gele itu adalah Makalai, saya kayak merasa begitu tuh, karena saya merasa saya pernah hidup di sana, saya pernah sama-sama di sana kurang lebih 1 tahun. 87 saya tugas di sana sampai 88 saya mutasi ke Taliabu. Tapi tugas CPNS pertama saya diangkat itu adalah saya di Gele. Pada saat itu mereka bilang, ibu mau pindah, mau kemana? Tidak, saya ke Gele dulu, biar tidak apa-apa, saya menyesuaikan di Gele dulu. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang saya, Bapak-Bapak sudah mengundang saya dalam hal ini. Oke, Ketua dan anggota yang saya hormati, hari ini kita berkumpul bersama dalam kegiatan pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT dalam rangka menyampaikan laporan kinerja tahun buku dan penyusunan rencana koperasi tahun 2023. Ini kan kita rapat untuk mengevaluasi kegiatan kita di tahun 2022 sekaligus kita menyusun untuk rencana ke 2023 ini. Nah, Bapak yang saya hormati, rapat anggota tahunan bagi sebuah koperasi merupakan hal yang mutlak dan harus dilaksanakan. Karena RAT adalah merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan koperasi. Selain itu, RAT juga merupakan implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Bapak-bapak harus ingat, di dalam keanggotaan koperasi ini mungkin kita beda suku, beda agama, beda kemauan, beda inisiatif, beda masukan, tapi kita adalah satu keluarga. Untuk memajukan suatu koperasi itu kita harus kompak, kita harus selalu berkomitmen untuk terbuka. Tidak boleh saling menutupi. Kalau memang ada hal-hal yang mengganjal di hati Bapak Ibu, kayaknya disampaikan ke ketua. Kalau tidak ke ketua, ke anggota, nanti anggota bisa menyampaikan ke ketua supaya dirapatkan. Koperasi itu selalu membutuhkan rapat. Nanti kalau dilaksanakan rapat setiap saat jangan marah-marah. Aduh, apa sih dikira rapat. Memang begitu. Untuk mengambil suatu keputusan terbaik kita harus duduk sama-sama. Tidak bisa diputuskan oleh 1 atau 2 orang. Kita harus selalu duduk sama-sama. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati,
sebagai institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi. Jadi itulah yang tadi kita selalu semangat. Rapat anggota tahunan menyirat bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi adalah pada anggotanya. Koperasi ini dia bisa kuat, dia bisa maju, dia bisa stop adalah di anggota. Kalau anggota satu ngambek, yang kedua ngambek, yang ketiga ngambek, maka kekuatan koperasi itu dia akan dengan sendirinya dia akan bukan runtuh, tapi dia pelan-pelan mau selesai sudah. Jadi ketua bagaimana bisa menggerakkan anggota ini bisa bekerja sama, bisa selalu kompak, bisa selalu bersatu dalam menjalankan koperasi ini. Rapat anggota tahunan mempunyai arti yang cukup strategis dalam mengembangkan koperasi ke arah yang lebih baik lagi. Kemarin sudah baik, tapi kita rapat tahunan untuk kita bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Karena dalam rapat anggota tahunan ini akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi. Pertanggungjawaban ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja pengurus serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang agar pada masa-masa mendatang kinerja koperasi dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan. Jadi rapat tahunan ini kalau memang ketua meminta untuk pertanggungjawaban, bendahara melaporkan hasil yang dicapai pada kemarin, jangan bendahara marah. Masa kita mau sampaikan di sini. Koperasi ini keuangan itu sifatnya terbuka. Koperasi hasil yang dicapai oleh satu koperasi TKBE maupun koperasi yang lain untuk anggota koperasi itu. Jadi banyak dan sedikitnya untuklah kepentingan dan kebahagiaan, kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Jadi terbuka. Mau banyak silakan disampaikan, mau sedikit silakan disampaikan. Contohnya ada bendahara mungkin menggunakan sedikit dari keuangan yang ada, terbuka disampaikan, maaf ya kemarin saya ada pakainya sedikit, tapi insya Allah saya akan kembalikan. Tapi terbuka sehingga di dalam keanggotaan itu tidak curiga. Kemarin ada 200, kok sekarang dilaporkan cuma 100. 100-nya ada di mana? Tanda tanya jadi masalah di dalam keanggotaan dan di dalam semangat koperasi itu sendiri nanti. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi, diharapkan unsur badan usaha koperasi seperti pengurus, pengawas dapat mengoptimalkan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Misalnya pemeriksaan atas pengelolaan koperasi dapat berjalan dengan teratur dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, juga sesuai dengan ADART koperasi. Jadi anggota bisa menanyakan sesuatu tapi jangan seenaknya di pinggir-pinggir jalan, bendahara mana itu laporan keuangan, bukan begitu. Masing-masing tahu tugas dan fungsinya kita. Saya sebagai anggota bagaimana, bendahara bagaimana, siapkan laporannya, ketua punya tugas bagaimana, pengawas bagaimana. Tinggal sama-sama kompak untuk bagaimana kita melihat kembali kita punya laporan yang tadi dan kita punya penggunaan dan hasil yang kita capai. Jangan di jalan-jalan tinggal babat teriak, bendahara seberapa itu yang masuk kemarin, awas kamu kemarin hasilnya sekian. Jangan, kita masing-masing tahu fungsi kita. Selain itu, untuk anggota koperasi diharapkan jangan sampai mempunyai sikap dan kesadaran yang keliru dalam pinjaman yang telah dilakukan, karena pinjaman tersebut akan menjadi beban koperasi manakala tidak diimbangi dengan kesadaran para anggota koperasi itu sendiri untuk secara disiplin melunasinya. Begitu juga koperasi yang bergerak di sektor real agar bisa menggunakan peluang-peluang yang timbul sehingga tidak hanya menjadi penonton saja tetapi dapat ikut berperan aktif sebagai pelaku dan tangguh dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Contohnya sudah diputuskan pinjaman, ada pinjaman di koperasi, misalnya anggota bisa meminjam batasnya sekian, jumlah yang dipinjamkan 200, batas pengembaliannya sekian bulan, itu harus dipatuhi.
Jadi kalau pinjamnya 200 dalam waktu 3 bulan, 3 bulan harus usaha dikembalikan. Nanti mau pinjam lagi tidak masalah. Nah ini yang kadangkala pinjam tidak kembalikan. Sekarang kita mau rapat, mau evaluasi, walaupun bukan rapat tahunan, mau kita rapat bulanan atau mingguan, kita mau evaluasi, mau ngecek kembali, dulu kamu kembalikan karena kita rapat, karena besok jangan sampai dibaca nanti anggota lain bisa dengar bahwa ini kita sudah rapatkan bersama bahwa 3 bulan kembali, Bapak Ibu tidak kembalikan, mau rapat, ini bisa timbul masalahnya. Jadi kalau memang sudah disepakati waktu pinjaman dan pengembaliannya itu serta hal-hal lain, Bapak Ibu ya Bapak-bapak harus kita sepakati, kita kembalikan dulu, nanti kita pinjam lagi. Karena kita bekerja untuk koperasi ini adalah untuk kepentingan kita anggota koperasi itu sendiri. Memang untuk masyarakat, kita membantu masyarakat bongkar muatnya untuk kepentingan masyarakat, tapi keuntungannya ada di kita anggota koperasi itu. Kemudian tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, khususnya itu untuk kesejahteraan anggota, tapi umumnya itu untuk masyarakat pada umumnya. Dengan demikian harus terjalin kerjasama yang baik antara pengurus, pengawas, dan para anggota. Satu badan koperasi atau satu kelompok koperasi apabila di dalam keanggotaannya sudah tidak cocok, maka di dalam koperasi itu siap sudah untuk berantakan. Untuk itu selalu jagalah yang saya bilang tadi, kekompakan, kebersamaan, karena asas koperasi itu adalah kekeluargaan. Kita marah tapi kita marah, atau kita menegur tapi menegur keluarga. Habis kita tegur, saling menyayangi lagi, saling kerjasama lagi. Jangan yang ditegur itu marah, tidak boleh. Harus, ya saya sudah salah atau saya sudah hilaf, maaf. Saling memaafkan itu hal yang baik dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan kita punya kehidupan ini bisa berakhir. Contohnya mungkin tadi kita salah menegur, besok Tuhan sudah ambil kita sudah tiba ajalnya, kita tidak tahu. Jadi hiduplah sama-sama selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang diundang-undang sejak tanggal 30 Oktober 2012 mewajibkan dalam jangka 3 tahun sejak disahkannya harus dilakukan penyesuaian undang-undang tersebut. Terdapat 4 jenis koperasi, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Yang di koperasi TKBM Onggeli ini mungkin koperasi jasa ya, masih jasa. Semoga ke depan kalau memang hasilnya sudah baik, ya bisa dibuat koperasi konsumen, yang mana konsumen itu adalah kebutuhan anggota itu sendiri dan masyarakat juga. Tapi paling tidak konsumen untuk anggota kebutuhan keseharian bisa dipenuhi dengan kebutuhan dengan kita punya koperasi itu, yang pada intinya koperasi konsumen itu bukan kita ambil saja, itu gula ambil tidak dibayar-bayar, kita bayar tapi paling tidak kita bisa ngambil dulu, setelah kita punya hasil kita bayar, begitu memudahkan kita untuk keperluan kehidupan kita. Kemudian kepada koperasi ini dapat melaksanakan perubahan anggaran dasar agar dapat memilih salah satu dari keempat jenis tersebut. Selain itu yang tadi ada 4 yang sudah dipilih, sekarang jasa. Semoga ke depan ada hasil tambah konsumen atau tambah simpan pinjam, terserah kesepakatan Bapak Ibu di koperasi yang ada, tinggal disepakati. Selain itu terdapat pula perubahan istilah pada modal koperasi simpan pinjam pokok, simpan pinjam wajib menjadi sertifikat modal koperasi SMK yang besarannya jumlahnya maksimal sama dengan setoran pokok. Mengingat banyaknya perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tersebut, maka kepada gerakan koperasi agar segera menyiapkan perubahan anggaran dasarnya koperasi TKBM itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, satu TKBM dalam 3 tahun tidak melaksanakan rapat tahunan, bisa dia indikasinya ditutup, bisa ditutup. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ketua bahwa karena ada alasan-alasan kemarin tidak melaksanakan, saya kira
ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan, Pak Ketua bikin rapat saja. Kita bikin rapat saja. Nanti kan laporannya kita sesuaikan bahwa kita tidak melaksanakan atau tidak ada yang hasil atau yang kita capai karena memang tidak ada pelabuhan kita lagi ditutup, tidak pasti belum ada aktivitas pelabuhan. Kita jadikan laporan itu saya, tapi yang jelas kita ada laksanakan rapat, kita tetap laksanakan sehingga kesannya TKBM itu tidak macet begitu, tidak hilang sendirinya begitu, tetap ada walaupun kegiatan itunya belum ada karena sesuai dengan keadaan karena koperasinya pelabuhannya masih ditutup. Kemudian yang sudah dilaksanakan tadi, saya minta untuk selalu berkoordinasi ke koperasi, ke kantor Perindak. Jangan segan-segan, setiap saat kita membuka waktu untuk menyampaikan arahan kepada semua koperasi yang membuka koperasi untuk berkoordinasi sehingga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh koperasi itu sendiri bisa kita bisa menyampaikan sehingga setiap koperasi bisa menyiapkan. Dan kepada kabit koperasi, kalau tidak bisa di kantor, di rumah silahkan menerima koperasi apa saja yang berkoordinasi, silahkan Bapak menyampaikan sesuai apa yang mereka butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh koperasi itu sendiri sesuai undang-undang dan sesuai aturan yang ada. Di sini dokumennya koperasi TKBM ini belum masuk ya, belum masuk dan aktanya. Jadi tadi sudah dibaca akta dan izinnya itu alhamdulillah, tinggal ke Perindakop untuk dilihat dokumennya kira-kira mana yang belum, mana yang perlu disiapkan lagi sehingga TKBM punya dokumen itu lengkap dalam melaksanakan aktivitasnya kesehariannya. Sehingga mungkin ada sekelompok atau ada orang yang menanyakan bahwa kerja dasarnya tuh kayak kalian punya TKBM apa ada, dilihat rincian, oh iya semua lengkap. Jadi jangan pernah tidak mau ke koperasi, tidak mau ke kantor Perindak untuk berkoordinasi. Silahkan. Kita mau mengajarkan bahwa apalagi saya ini masih baru masuk di koperasi, saya tuh bingung, maksudnya suami saya bilang kalau saya kuliah tuh saya tidak bisa wisuda karena satu kantor belum selesai baru 1 tahun pindah, satu kantor lagi baru 4 bulan pindah, satu kantor lagi pindah. Jadi tapi saya ingin kantor mana yang saya tempati itu saya ingin ada perubahan dan ada perbaikan di hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Kemudian saya juga minta maaf karena sedianya saya harus kenggele, tapi insya Allah ke depan Pak Ketua kalau memang saya kenggele tidak masalah. Yang penting awalnya kita koordinasi sehingga kita menentukan waktu, mungkin di Bobong ini hari apa, di Gele hari apa. Gele dengan Bobong ini terlalu dekat untuk dituju, tidak ada masalah. Yang penting jangan malam, kalau malam saya takut, kalau siang tidak masalah, saya siap menuju Kenggele untuk bagaimana kita bisa sama-sama duduk sama-sama untuk membahas. Dan sebenarnya hari ini saya juga ingin duduk sama-sama dengan bapak-bapak untuk kita membahas sampai selesai. Tapi saya minta juga maaf karena TKBM di sana sudah juga siap, karena awalnya saya bilang tadi kita tidak konfirmasi untuk kita membagi waktu. Untuk itu pintu untuk memberikan saran atau kita selalu terbuka, jadi kita tuh selalu membuka pintu dan saran terima untuk Bapak Ibu memasukkan saran. Salah satunya melalui kegiatan rapat anggota tahunan ini. Sekali lagi kepada anggota, saya memesankan bahwa ada hal-hal yang memang kurang berkenaan di Bapak Ibu, terbukalah pada ketua. Ketua jangan segan-segan buat rapat, menyampaikan ke semua. Pak Ustadz selalu menasihati mereka apabila hal-hal ada mereka kurang cekcok sedikit di dalam kita kumpul begini. Jangankan begini, dalam rumah tangga saja, saya saja dengan suami saya cuma berdua, kadang-kala cekcok, kadang-kala saya mau lain, suami saya lain, cuma 2 orang, apalagi sudah lebih dari 2, pasti ada hal-hal yang mungkin kurang cocok. Tapi itu hal-hal itu jangan dijadikan masalah untuk kita hancur, tapi dijadikan itu pendorong untuk kita tetap semangat, kita selalu kompak untuk bagaimana bisa memajukan koperasi ini. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dengan resmi kegiatan rapat tahunan TKBM Koperasi TKBM MTB Pelabuhan Gele Kecamatan Telabu Barat dengan resmi. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk menuntaskan permasalahan internal yang ada di koperasi TKBM Gele Kabupaten
Pulau Taliabu sehingga mampu memperbaiki ekonomi masyarakat Taliabu khususnya dan para anggota pada khususnya. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya buka dengan resmi. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.